Asia Hanae, seorang siswa yang menginginkan kehidupan normal di masa SMA. Namun sehari sebelum masuk sekolah, Hanae mengalami kejadian yang tidak terduga. Hanae menginjak yokai putih yang dia kira sebagai boneka. Hanae pun memasukkan yokai itu ke dalam kantung plastik agar tidak diinjak oleh orang lain. Tapi seketika yokai itu pun langsung bangun dan menaiki punggung Hanae. Hanae mencoba untuk melepaskan yokai itu dari punggungnya. Namun karena tak mau lepas, dia terpaksa berjalan pulang sambil membawa yokai di punggungnya. Sesampainya dia di rumah, Hanae bertemu dengan ibunya. Ia pun menunjukkan yokai yang menempel di tubuhnya itu. Tapi ternyata ibu Hanae tidak bisa melihat yokai tersebut. Hari berikutnya, Hanae berangkat sekolah untuk mengikuti upacara penerimaan murid baru. Tapi ketika berada di perjalanan, Hanae terlihat kelelahan dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Sesampainya dia di sekolah, Hanae sudah tidak kuat lagi berjalan dan akhirnya ia pun pingsan di depan gerbang. Selang beberapa waktu, Hanae terbangun dari pingsannya dan dia tengah dirawat oleh guru UKS. Saat itu Hanae terlihat terburu-buru untuk mengikuti kelas pertamanya. Tapi guru UKS berkata pada Hanae kalau sekolah sudah berakhir. Jadi dia minta Hanae untuk tidak perlu terburu-buru. Hingga pada pagi berikutnya, Hanae berjuang keras untuk berjalan sampai gerbang sekolah. Tapi pada akhirnya dia pingsan lagi dan harus kembali beristirahat di UKS. Setelah berakhirnya hari itu, Hanae terus-terusan pingsan karena dia juga kelelahan membawa yokai yang perlahan semakin membesar. Hingga pada suatu hari, Hanae yang sudah muak menjalani situasi yang sama terus-menerus, ia pun tanpa sengaja melihat kertas iklan untuk mengusir yokai. Hanae sebelumnya sempat ragu-ragu, apakah iklan itu asli atau hanya candaan. Jadi dia mencoba menghubungi nomor yang tertera pada kertas itu. Setelah dia menghubungi nomor itu, Hanae bertemu dengan Master Mononokean yang bernama Abeno. Tugas dari Master Mononokean ialah membantu para yokai agar bisa menyeberang ke alam lain. Saat itu Hanae meminta bantuan pada Abeno untuk mengusir yokai yang ada di punggungnya. Yokai itu dipanggil Hanae dengan sebutan mocha yang artinya bola keriting. Abeno yang mendengar permintaan Hanae, ia malah seketika kesal dan langsung menolak permintaannya. Sebelumnya Abeno berpikir kalau kedatangan Hanae adalah untuk bekerja, tapi nyatanya dia malah minta bantuan untuk mengusir yokai. Hanae tidak terima dengan kata-kata Abeno. Ia pun terus minta Abeno untuk melakukan sesuatu pada mocha. Pada akhirnya Abeno yang melihat Hanae berisik sambil menarik-narik bajunya, ia pun mau mengusir mocha dari tubuh Hanae. Namun Hanae harus menunggu selama 10 hari karena ada pelanggan lain yang datang lebih dulu. Saat itu Abeno bertanya nama lengkap Hanae untuk menyiapkannya di buku catatan. Ketika Hanae berkata nama depannya adalah Asia, Abeno pun seketika berubah pikiran untuk mengusir mocha sekarang juga. Terlihat Hanae berada di atap sekolah bersama dengan Abeno. Di sana mocha menjadi lebih besar dan menindih tubuh Hanae. Sementara Abeno mulai meniup bola pantai untuk bermain dengan mocha. Hanae mulai marah karena dia berpikir kalau Abeno sedang bermain-main di atas penderitaannya. Abeno memberitahu Hanae satu hal, yaitu dia tidak bekerja demi manusia, melainkan dia melakukan semuanya demi para yokai. Setelah itu Abeno mulai bersikap baik untuk mengajak mocha bermain. Mocha pun melirik Abeno dan seketika berjalan menjauh dari Hanae untuk bermain bola dengan Abeno. Saat tengah bermain dengan mocha, Abeno menceritakan sesuatu pada Hanae. Sebelumnya dia pernah melihat hewan yang pernah diurus oleh manusia. Tapi setelah hewan itu mati dan menjadi yokai, hewan itu pun menjadi kesepian karena tidak ada lagi manusia yang bisa melihatnya. Dalam kasus ini, mocha juga sama dengan hewan itu.
sehingga dia merasa sangat senang ketika ada orang yang bisa melihatnya. Mendengar cerita dari Abeno itu, Hanae pun berniat melakukan sesuatu untuk membantu Mocha. Abeno berkata pada Hanae kalau dia akan mengirim Mocha ke dunia bawah tempat para yokai berada. Tapi sebelum itu, mereka harus memberikan apa yang diinginkan oleh Mocha agar kembali ke ukuran kecilnya. Terlihat Mocha langsung menghampiri Hanae untuk mengajaknya bermain lempar bola. Setelah sore tiba, Mocha sudah puas bermain dan tubuhnya juga sudah kembali normal. Saat itu pula Abeno telah membuka gerbang menuju dunia bawah. Hanae yang sebelumnya menginginkan Mocha pergi, sekarang dia merasa tidak ingin berpisah dengan yokai itu. Tapi setelah Mocha mengucapkan terima kasih pada Hanae, yokai itu pun langsung berjalan menuju dunia bawah. Setelah kejadian itu, Hanae meminta maaf pada Abeno, serta dia juga berterima kasih atas semua yang dia lakukan hari ini. Tapi Abeno dengan sikap dinginnya malah meminta bayaran 1 juta pada Hanae. Bayaran yang dimaksud Abeno adalah mata uang dunia bawah. Lalu dia juga mengatakan kalau Hanae mencoba lari dan tidak membayar hutangnya, maka Abeno akan mengirim yokai yang berbahaya untuk menagih hutang itu. Dengan kata lain, mulai sekarang, Hanae harus bekerja sebagai asisten Abeno untuk melunasi hutangnya itu. Paginya, Hanae sudah kembali berjalan normal dan akan memulai kehidupan baru di sekolahnya. Tapi saat Hanae masuk kelas untuk pertama kalinya, dia dikejutkan dengan Abeno. Ternyata dia adalah teman sekelasnya. Ketika jam pelajaran telah usai, Hanae melihat yokai tumbuhan yang berkeliaran di meja guru. Dia bertanya pada Abeno apakah dia akan mengusir yokai itu. Namun ternyata Abeno hanya akan mengusir yokai yang ingin diusir saja. Sehingga dia minta Hanae untuk menghiraukan setiap yokai yang dia lihat. Namun saat Hanae sedang antri makanan di kantin, dia melihat yokai tumbuhan yang sedang menempel dan membuat kaki seseorang siswi menjadi kram. Karena hal itulah Hanae tidak bisa diam saja. Dan ia pun langsung menangkap yokai itu agar tidak mengganggu orang lain. Ketika Hanae sedang membawa yokai tumbuhan itu menjauh dari keramaian, tiba-tiba yokai itu pun mengeluarkan semacam suara untuk meminta bantuan pada teman-temannya. Melihat situasi itu, Hanae berusaha keras untuk pergi ke tempat Abeno dan meminta bantuan. Abeno yang melihat Hanae dikerubungi banyak yokai, seketika dia merasa kesal. Karena baru beberapa menit dia memperingatkan Hanae agar menghiraukan yokai yang dia lihat. Namun sekarang dia sudah terlibat dengan para yokai yang menempel di tubuhnya itu. Abeno yang masih kesal, ia pun memanggil ruangan Mononokean untuk membawa Hanae masuk ke dalam sana. Saat berada di dalam ruangan, Hanae menyarankan untuk membuka gerbang dunia bawah dan mengirim para yokai itu. Tapi Abeno tidak bisa melakukannya, karena dia hanya bisa membuka gerbang 2 kali dalam sehari. Tapi walaupun begitu, Abeno masih punya cara untuk mengirim mereka sekaligus tanpa harus berulang kali membuka gerbang. Yang mana mereka berdua harus mencari bos yokai yang sedang... Yang mana mereka berdua harus mencari bos yokai yang mengendalikan para yokai tumbuhan tersebut. Ketika sekolah sudah berakhir, Hanae mulai bertindak sebagai umpan untuk mencari bos yokai. Sementara Abeno yang mau mengejar Hanae dari belakang, dia malah ikut tertangkap oleh para yokai tersebut. Sesaat kemudian, Hanae dan Abeno terbangun di sebuah ruangan yang menjadi tempat bos yokai. Yokai itu dipanggil dengan nama Gigigi no Oyabun. Saat itu Gigigi no Oyabun bertanya tentang adanya rumor suatu bisnis yang mengirim yokai ke dunia bawah. Mendengar perkataan dari Oyabun, Abeno langsung membuka gerbang dunia bawah dan menunjukkan jati dirinya sebagai Master Mononokean. Oyabun yang mengetahui jika Master Mononokean ada di depannya. Ia pun meminta tolong untuk mengirimkan anak-anaknya ke dunia bawah. Sementara dia akan tetap tinggal di dunia manusia.
karena saat ini akarnya sudah menyebar dan membuat Oyabun tidak bisa meninggalkan tempat itu. Hanae kelihatan masih bingung dengan situasi yang dialami oleh Oyabun. Saat itulah Abeno berkata pada Hanae, jika akar itu adalah tanaman parasit yang menempelkan dirinya pada yokai. Dan dalam dunia bawah, parasit itu disebut sebagai kutukan ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kini Hanae sudah paham dengan situasi itu. Ia pun bertekad untuk mengirimkan Oyabun ke dunia bawah bersama dengan anak-anaknya. Dia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mendengar perkataan Hanae itu, Oyabun menanggapinya. Sebenarnya dia sangat ingin melihat anak-anaknya tumbuh. Abeno mendengar keinginan Oyabun itu. Pada akhirnya dia mengeluarkan sebutir obat untuk melemahkan parasit. Tapi obat itu memiliki efek rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan bahkan banyak yokai yang mati karena menggunakan obat itu. Jadi Abeno bertanya dengan serius, apakah Oyabun benar-benar ingin mencobanya? Melihat adanya kesempatan, Oyabun bersedia memakan obat itu. Seketika tanaman parasit mulai terbakar dan membuat Oyabun berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat, Oyabun berhasil mengatasi rasa sakit dari obat yang dia makan. Akhirnya dia terbebas dari tanaman parasit. Lalu dia pun langsung pergi ke dunia bawah bersama anak-anaknya. Abeno sudah kelelahan ketika menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Lalu dia memanggil Mononokean untuk datang. Ketika berada di dalam ruangan itu, Hanae melihat gulungan yang mewakili perkataan Mononokean. Saat itu Abeno memberitahu Hanae jika ruangan teh yang mereka tempati itu adalah yokai, dan dia dipanggil sebagai Mononokean. Sementara Abeno adalah master atau pemilik dari yokai itu. Beberapa hari telah berlalu, Hanae kembali menjalani kehidupan sekolahnya. Saat dia pulang sekolah, Hanae tampak senang saat dia diajak pulang bareng oleh dua teman sekelasnya yang bernama Saga dan Fushi. Karena momen inilah yang selalu diinginkan Hanae sejak dulu. Tapi nyatanya kesenangan Hanae seketika runtuh ketika pintu kelasnya sudah terhubung dengan Mononokean, yang berarti akan ada pekerjaan baru yang harus dia lakukan. Di dalam ruangan Mononokean, Hanae bertemu dengan tamu yang bernama Mitsuchigura. Tujuan dia datang ke sana adalah untuk meminta bantuan pada Abeno agar mencarikan salah satu topeng miliknya. Topeng hilang yang dimaksud adalah topeng tertawa. Hanae yang akan ditugaskan untuk mencari topeng tersebut yang kira-kira hilang di sekitar kuil. Jadi ketika Hanae berada di halaman kuil, Hanae bertemu dengan seorang wanita bernama Senko yang merupakan anak dari pendeta kuil. Hanae bertanya pada Senko, apakah dia pernah melihat topeng tertawa di sekitar kuil. Saat itu terdengar suara ayah Senko yang tidak bisa berhenti tertawa. Hanae yang mendengar suara itu, ia pun seketika yakin kalau topeng tertawa telah dipakai oleh ayah Senko. Mengetahui hal itu, Hanae pun berusaha meyakinkan Senko jika ayahnya telah dirasuki yokai. Senko yang masih meragukan perkataan Hanae, ia pun akhirnya tetap membawa Hanae ke ruangan ayahnya. Sesampainya di ruangan itu, Hanae mencoba bertindak dengan baca buku sedih agar dapat menunjukkan wajah menangis di depan topeng tertawa. Namun nyatanya Hanae terlalu sadar dan dia tidak bisa membuat dirinya menangis. Senko pun meminta Hanae untuk membersihkan halaman agar merubah suasana hatinya. Ketika mereka berdua berada di halaman kuil, Senko bercerita pada Hanae jika dirinya tidak diizinkan untuk mewarisi kuil oleh ayahnya. Mendengar cerita Senko, Hanae pun memberitahu jika Senko sudah salah paham pada ayahnya. Dan dia juga mengatakan maksud dari ayah Senko yang sebenarnya. Sebenarnya ayah Senko itu tidak mau memaksakan kehendak putrinya untuk menjaga kuil itu. Senko seketika langsung menangis.
Selama ini dia tidak menyadari perasaan ayahnya yang sebenarnya. Ketika Zenko menangis, topeng tertawa pun langsung terlepas dari wajah ayah Zenko. Tapi setelah Hanae mendapatkan topeng itu, dia langsung dimarahi oleh ayah Zenko karena telah membuat putrinya menangis. Tapi sebelum wajah Hanae dipukul, Abeno datang untuk meminta maaf atas kelakuan asistennya. Setelah itu mereka berdua langsung kembali ke ruangan Mononokean untuk mengembalikan topeng tertawa pada pemiliknya. Hari pun telah berganti. Abeno akan pergi ke Kyakudo yang merupakan nama toko obat di dunia bawah. Saat itu gulungan Mononokean meminta Abeno untuk membawa Hanae pergi bersamanya. Abeno sempat menolak permintaan itu. Tapi ketika Hanae bersikeras untuk ikut dengan mengatakan bermacam-macam alasan, akhirnya dia bersedia membawa Hanae pergi ke sana. Terlihat Abeno memberikan sebuah pakaian pada Hanae agar dia tidak dirasuki oleh yokai. Setelah itu Abeno membuka gerbang dunia bawah. Namun setelah mereka masuk, Abeno memberi peringatan pada Hanae jika dia tidak boleh membiarkan para yokai tahu kalau Hanae adalah manusia. Setelah memberikan peringatan itu, Abeno langsung masuk ke dalam gerbang dan diikuti Hanae di belakangnya. Selang beberapa saat, mereka berdua sampai di dunia bawah. Abeno langsung membawa Hanae pergi ke Kyakudo. Di sana mereka bertemu dengan pemilik Kyakudo yang bernama Koura dan asistennya Shizuku. Abeno mengatakan tujuannya yang ingin mengambil obat seperti biasanya. Tapi ternyata obat itu sudah diambil oleh yokai lain, sehingga mereka masih perlu waktu untuk membuat obat itu lagi. Abeno dan Hanae memutuskan untuk menunggu obat itu jadi. Jadi mereka pun diminta Koura untuk membantu membereskan toko. Hanae yang sedang bersih-bersih tiba-tiba melihat yokai putih yang mirip dengan Moja. Ia pun langsung mengejar yokai itu. Tapi ketika Hanae menangkapnya, ternyata yokai itu bukanlah Moja, melainkan yokai pencuri. Saat itulah yokai pemilik toko yang dipanggil Kapibara, dia langsung datang dan menangkap Hanae. Dia mengira kalau Hanae bekerja sama dengan yokai pencuri itu. Kapibara marah dan ia pun mengambil pisau dari pinggangnya untuk memberi pelajaran pada Hanae. Untungnya Moja datang tepat waktu dan menyelamatkan Hanae yang akan ditebas oleh Kapibara. Ketika Moja melawan, Kapibara langsung melempar Moja dengan keras hingga membuatnya terluka cukup parah. Hanae yang melihat Moja terluka, dia seketika mengeluarkan kekuatan misterius dari tangannya. Kekuatan itu membuat Kapibara menjadi ketakutan dan menunduk di hadapan Hanae. Dari belakang, Abeno tiba-tiba datang dan langsung memarahi Hanae karena pergi dari Kyakudo tanpa izin. Dan sekarang dia sudah membuat kekacauan. Kapibara yang masih menunduk, ia pun kembali ketakutan ketika melihat Abeno yang merupakan master Mononokean. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Kapibara mendengar rumor tentang majikan Mononokean generasi kedua yang telah membunuh generasi pertama. Kapibara yang berada di depan Abeno, dia langsung pergi dengan wajah pucat ketakutan. Di sisi lain, Koura dihubungi dan diminta oleh legislator atau Lippo untuk menyampaikan pesan pada Abeno. Jika yang berhak menentukan Hanae layak atau tidaknya menjadi asisten master Mononokean adalah dirinya. Sehingga dia meminta Abeno untuk datang ke tempatnya. Selang beberapa saat, Abeno dan Hanae sudah kembali ke Kyakudo. Setelah mereka mengobati Moja, Koura menyampaikan pesan Lippo pada Abeno. Abeno yang mendengar permintaan itu, ia pun mengajak Hanae pergi ke danau untuk menemui Lippo. Hanae yang belum mengetahui apapun tentang Lippo, ia pun bertanya pada Abeno tentang orang tersebut. Abeno berkata pada Hanae kalau Lippo adalah salah satu dari 3 orang berpengaruh dalam mengatur dunia bawah. Lalu mereka berdua pun langsung pergi untuk menemui Lippo. Sesampainya mereka di tempat Lippo,
Lippo sudah mengetahui kalau Hanae adalah seorang manusia. Tapi itu tidak masalah, karena bisa dibilang Lippo adalah atasan Abeno. Sehingga ini hal yang wajar jika Lippo mengetahui identitas Hanae. Saat itu Lippo bertanya pada Hanae, apakah dia yakin mau menyerahkan jiwa dan raganya untuk melayani para yokai. Hanae pun menjawab pertanyaan Lippo jika dia masih belum tahu tentang berapa banyak jumlah yokai yang ada. Tapi setidaknya dia ingin bantu para yokai yang dia temui lewat Mononokean. Mendengar jawaban Hanae itu, Lippo pun menyetujui Hanae untuk bekerja bersama Abeno dan mengirim para yokai ke dunia bawah. Lippo yang melihat moja di pundak Hanae, dia juga minta Abeno untuk menjadikan yokai itu sebagai pekerjanya juga. Setelah berakhirnya perbincangan itu, Abeno dan Hanae dan juga Moja kembali ke dunia manusia melewati Mononokean. 2 hari kemudian, Senko menemui Abeno dan Hanae. Senko menunjukkan bekas gigitan yokai pada mereka berdua. Namun seketika muncullah yokai rubah yang disebut dengan Yoko tiba-tiba muncul di pundak Abeno. Abeno yang merasakan adanya bahaya, ia pun langsung menyerang yokai itu. Tapi serangannya itu mampu dihindari oleh Yoko, hingga akhirnya membuat Abeno mulai panik, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Yoko yang datang ke sana. Abeno mulai berpikir dan dia tidak menduga kalau di dunia ini masih ada yokai yang mengerikan seperti itu. Saat Abeno masih merasa panik, Yoko mengatakan jika dirinya lah yang sudah menggigit Senko. Lalu dia berkata, kalau mereka tidak mau tangan Senko putus, maka mereka harus bermain petak umpet dengannya. Ketika malam tiba, Hanae dan yang lain pergi ke kuburan di dekat kuil untuk bermain petak umpet. Di sana Abeno sudah menemukan persembunyian Yoko, karena dia bisa merasakan keberadaannya ketika sudah dekat. Tapi setelah puluhan kali bermain, Yoko tidak mau berhenti dan selalu berkata sekali lagi dan sekali lagi. Abeno pun mulai kelelahan karena mengelilingi kuburan terus-menerus. Setelah beberapa saat, Abeno datang menghampiri Hanae dan Senko untuk mengatakan situasi. Hanae yang merasakan adanya keanehan pada sikap Abeno, dia berhasil menemukan persembunyian Yoko yang sedang menyamar menjadi Abeno. Hanae pun langsung menangkap Yoko agar dia tidak lari lagi. Hanae pun langsung memanggil Abeno yang sedang mencari Yoko di tempat lain. Sesampainya Abeno di tempat mereka, dia mengingat sesuatu mengenai Yoko itu, yang mana dia adalah teman Abeno sewaktu kecil, yaitu Yahiko. Yahiko mengetahui kalau Abeno sudah mengingatnya. Ia pun langsung mendatangi Abeno dengan wujud manusianya. Dan dia bertanya dengan serius pada Abeno, apakah rumor yang tersebar di dunia bawah itu benar? Rumor tentang Abeno yang membunuh master generasi pertama, yaitu Aoi. Setelah mengatakan hal itu, Yahiko menatap Abeno dengan tajam dan kembali berubah menjadi wujud rubah raksasa. Abeno pun menggunakan kekuatannya untuk menekan kemarahan Yahiko. Dia menjelaskan kalau rumor itu salah. Dia sama sekali tidak membunuh Aoi, dan dia juga tidak menginginkan Aoi mati ataupun menghilang. Setelah mendengar perkataan Abeno, Yahiko berkata, sebenarnya dia juga belum sepenuhnya mempercayai rumor itu, sehingga dia pun memutuskan untuk memastikannya sendiri. Dan sekarang dia sudah yakin kalau rumor itu palsu. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman itu, Abeno meminta Yahiko untuk menghilangkan bekas gigitan di tangan Senko dan meminta maaf padanya. Setelah berakhirnya permasalahan Abeno dan Yahiko, kini Hanae berjalan pulang ke rumahnya.
Tapi saat dalam perjalanan, Hanae merasakan dejavu. Dia kembali menginjak yokai di tempat yang sama seperti dulu. Yokai itu bernama Jomatsu. Jomatsu seketika terbangun dan menanyakan tentang keberadaan Mononokean. Namun sebelum Jomatsu menjelaskan situasinya, dia malah kembali pingsan di tempat itu. Jomatsu yang sudah terbangun dari pingsannya, dia terlihat terburu-buru untuk menemui Mononokean karena dia harus mencari tuannya, yaitu Putri Anmo. Tapi setelah dia mengetahui jika Hanae adalah pekerja di Mononokean, Jomatsu pun menjelaskan situasi Putri Anmo pada Hanae. Dia adalah seorang putri yang mudah jatuh cinta. Namun dia selalu berakhir patah hati karena orang yang dicintainya tidak pernah bisa melihat sosok sang putri yang merupakan yokai. Karena hal itulah Putri Anmo mulai memiliki kebiasaan yang aneh saat dia patah hati, yaitu dia akan membentuk cangkang berbentuk telur untuk mengurung dirinya sendiri. Keesokan paginya, Hanae membantu Jomatsu untuk mencari keberadaan Putri Anmo. Saat mereka sedang mencari di tengah rerumputan, Hanae tanpa sengaja tersandung batu. Ternyata batu itu adalah telur yang sedang dicari oleh Jomatsu. Sementara itu Putri Anmo yang mendengar suara berisik dari luar, ia pun keluar dari cangkang telurnya. Saat itulah Abeno datang ke tempat Hanae untuk membukakan gerbang dunia bawah dan melakukan pengusiran pada Jomatsu serta Putri Anmo. Hari berikutnya, Abeno dan Hanae datang ke kuil untuk bertemu dengan Senko. Di sana mereka berdua melihat Yaiko yang membesar dan tidak bisa kembali normal. Hal itu terjadi karena Yaiko memakan kentang berbau busuk. Abeno menyadari kalau aroma kentang itu berhubungan dengan yokai. Jadi dia pergi bersama Senko dan Hanae untuk menyelidiki situasi yang terjadi. Lalu mereka bertiga tiba di ladang kentang. Abeno merasakan kehadiran yokai di tempat itu. Moja seketika membesar saat terkena lumpur ladang itu. Saat melihat perubahan yang terjadi pada Moja, Abeno akhirnya sadar jika penyebab Yaiko membesar adalah lumpur yang menempel pada kentang yang telah dia makan. Abeno pun mengajak Hanae untuk pergi menyelidiki ladang itu. Ketika mereka berjalan menuju ladang, mereka pun bertemu dengan yokai yang bernama Nobu. Yokai itu tampak senang ketika bertemu dengan mereka berdua. Apalagi saat dia tahu kalau Abeno dan Hanae merupakan orang-orang yang bekerja di Mononokean. Sehingga Nobu pun meminta mereka untuk mengusirnya ke dunia bawah. Namun Abeno tidak bisa membuka gerbang dunia bawah dan melakukan pengusiran. Karena saat ini dia tidak bisa fokus akibat bau busuk di ladang tersebut. Pada akhirnya Abeno dan Hanae membawa Nobu untuk keluar dari ladang itu. Tapi setelah berjalan cukup lama, mereka tidak bisa keluar dari tempat itu dan hanya berputar-putar mengitari ladang tersebut. Saat mereka tengah berdiam di tempat, Nobu menceritakan jika dia memiliki teman ketika berada di ladang itu. Dia adalah orang-orangan sawah, tapi ketika terjadi kebakaran, Nobu tidak bisa menyelamatkan temannya itu. Sehingga Nobu menganggap kalau temannya tidak mengizinkan dia untuk keluar dari ladang itu. Akibatnya setiap kali Nobu ingin keluar dari ladang, dia selalu kembali ke tempat awal. Abeno yang mendengar cerita Nobu, ia pun mengatakan jika teman Nobu tidak mengikatnya di tempat itu, melainkan Nobu sendirilah yang merasa bertanggung jawab atas kematian temannya itu. Sehingga dia tanpa sengaja membuat lumpur dan juga asap di sekitar ladang agar Nobu tidak meninggalkan temannya lagi seperti yang dia lakukan dulu. Karena itulah Abeno meminta Nobu agar dia bertekad pada dirinya sendiri untuk pergi dari sana. Setelah mengatakan hal itu, Abeno mengajak Hanae untuk pergi keluar duluan dan membiarkan Nobu menggunakan waktu sesukanya. Setelah Abeno dan Hanae pergi menjauh, Nobu melihat ilusi temannya dan menggunakan kesempatan itu untuk minta maaf.
Setelah Nobu mengucapkan selamat tinggal dengan tulus, akhirnya dia dapat keluar dari ladang tersebut. Saat itu pula asap yang mengelilingi ladang itu pun juga menghilang bersamaan dengan kebebasan Nobu. Lalu Abeno pun langsung membuka gerbang dunia bawah untuk melakukan pengusiran pada Nobu. Beberapa hari telah berlalu. Abeno dan Hanae berada di Mononokean dan bertemu dengan tamu yang bernama Okina. Kedatangan Okina adalah untuk meminta bantuan pada Abeno agar melakukan pengusiran pada yokai di gua di dekat kuil. Setelah memahami situasi yang dijelaskan Okina, Abeno dan Hanae pergi ke gua untuk menemui yokai yang bernama Tomori. Tomori adalah yokai yang tidak bisa melihat cukup lama, tapi dia bisa kembali melihat jika dia meminjam penglihatan manusia yang bisa melihat yokai, seperti halnya Abeno ataupun Hanae. Hanae yang mengetahui hal itu, ia pun bertanya dengan serius, apakah Tomori ingin melihat dunia sebelum dia pergi ke dunia bawah? Tomori yang mendengar perkataan Hanae itu, ia pun berkata, dia ingin melihat dunia ini sekali lagi. Jadi dia minta izin pada Hanae untuk meminjam penglihatannya selama beberapa hari. Setelah melakukan peminjaman penglihatan, Hanae jadi kehilangan kemampuannya untuk melihat yokai. Hari pun berganti. Hanae mulai menjalani hari-hari tanpa bisa melihat yokai. Penglihatan Hanae tidak kunjung kembali setelah hari itu, sehingga Abeno pun memutuskan untuk memecat Hanae sebagai asistennya. Hanae yang mendengar perkataan Abeno itu, dia seketika merasa kesal, dan dia akan membuktikan pada Abeno kalau dia bisa melihat yokai seperti dulu lagi. Tapi Abeno hanya menanggapi Hanae dengan sikap dingin seperti biasanya. Tetapi di balik sikapnya itu, Abeno berusaha keras untuk mencari tahu keberadaan Tomori di dunia bawah. Saat itu dia dibantu oleh para yokai yang sebelumnya dikirim oleh Abeno. Setelah beberapa waktu pencarian, Abeno akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Tomori di dunia bawah. Abeno bertanya pada Tomori tentang situasi Hanae saat ini. Ternyata Tomori berkata seharusnya penglihatan Hanae akan kembali dalam waktu dekat. Namun jika penglihatannya tidak kembali, berarti ada penyebab lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Setelah berbincang dengan Tomori, Abeno mendatangi kuil Okina untuk membuat sebuah rencana bersama para yokai. Sementara itu, Hanae tengah berada di sekolah dan bertemu dengan Senko. Senko berkata pada Hanae jika Yaiko sering membantu Abeno untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang dia sedang ada urusan di kuil gunung. Hanae merasa penasaran, jadi dia memutuskan untuk pergi ke kuil tersebut. Di sana, Hanae langsung masuk ke dalam kuil untuk memeriksa keadaan. Tapi dia malah dihantui oleh tulang binatang buas yang melayang di depannya. Saat itu pula muncul suara banyak yokai yang mendekatinya. Hanae yang tidak bisa melihat para yokai itu, dia mulai terdiam ketakutan. Seketika ada tangan yang memegang Hanae dari belakang dan membuat Hanae pingsan. Ketika Hanae terbangun dari pingsannya itu, Hanae pun akhirnya bisa kembali melihat para yokai di tempat itu. Ternyata mereka semua datang untuk membantu Hanae mengembalikan penglihatannya lagi. Abeno pun menundukkan kepalanya dan berterima kasih pada para yokai yang sudah datang untuk membantu Hanae. Kemudian mereka pun kembali dikirim ke dunia bawah oleh Abeno. Setelah berpisah dengan para yokai itu, Abeno pun meminta Hanae untuk kembali bekerja menjadi... Setelah berpisah dengan para yokai, Abeno pun meminta Hanae untuk kembali bekerja di Mononokean. Hanae dengan senang hati menerima permintaan itu, dan dia berjanji untuk melakukan yang terbaik.